belajar Al-Qabi ini terlebih dahulu berdoa dimulai. Maka Teh Nurul Utami membeli apa?
Baju awalnya apa? B juga. Kalau Diki beli apa? Donat. Iya betul, donat. 1 poin Teh. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materinya. Hikmah alat terpuji dalam pergaulan remaja. Ada yang udah tahu belum apa yang dimaksud dengan hikmah? Hikmah itu di sini ada hikmah. Nah, hikmah alat terpuji itu diantaranya ada satu bahan hormon emosinya jadi tidak mudah meredam. Itu berarti sabar. Terus ada tantangan dalam menerapkan alat terpuji itu, misalnya godaan untuk ikut perilaku buruk. Nah, contohnya apa? Senang banget ngomongin orang gitu, gimana senang banget gitu ya, kalau bukan orang ngulik-ngulik orang senang banget gitu. Nah itu kita kadang tergoda, kayak misalnya ada yang ngomong tahu gak? Nah udah gitu aja, tahu gak? Nah itu kan langsung nanti kita ngerti kenapa gitu. Ya kan kadang sudah gitu, nah itu kan harusnya kita kan balas lah dengerin aja begitu, tapi kita selalu ada bedanya buat tahu gak? Kita rasa kayak pedang kita yang hari itu harus bisa kita tahan, karena itu merupakan tantangan dalam menerapkan akhlak terpuji. Nanti ujung-ujungnya kita jadi suka gila kayak gitu. Habis itu tantangannya ada pengaruh media sosial, desakan untuk ikut tren negatif. Terus sekarang banyak banget era globalisasi, era internet, macam-macam aplikasi sosial media kita punya, Twitter punya. Kadang itu banyak di Twitter macam-macam, dari yang baik ada baik, ada semua update itu masuk mancanegara. Itu maksudnya tidak sekarang itu ya. Terus ada YouTube sekarang emang ada YouTube Kids sama YouTube biasa. Tapi kan kita nggak bisa tahu orang-orang pakainya YouTube yang mana, pakainya YouTube yang biasa, atau pakai YouTube Kids. Pasti umuran kalian mah pakainya YouTube biasa nggak? Ya nonton Kokomel. Nggak ada yang masih suka usulan aku suka nonton Kokomel. Jadi aku pernah nonton Kokomel juga sampai sekarang. Iya, soalnya nonton yang bus itu loh. Sekarang ibu mau kalian fokus tepuk diam ya. Oke, tepuk diam. Itu cuma satu. Kata dia nah ya, tepuk diam. Lagi. Oh, tidak. Habis terus diam. Oke. 1, 2, 3. Diam gitu, berulang nggak mudah ya. Jadi ya jangan ngobrol dulu, jangan ngobrol dulu, sesi diskusi ya. Oke, jadi sampai mana coba? Sampai terpuji, tercela sampai iba. Oh iya, sampai YouTube, sampai Kokomel tuh. Pasti teman-teman suka nonton vlog ya nggak? Suka. Vlog itu ada yang makan, ada yang asmr, ada yang horor, cerita horor, ada yang suka nonton cerita horor. Aku seru banget ya. Iya. Itu cuman kadang kalau ada jumpscare kita kagetnya tuh toksik itu, ngomong kotor, gitu, kaget gitu. Makanya harus banyak-banyak berzikir, istighfar, lihat dulu. Ya, habis itu yang sering kita lihat sehari-hari, bangun tidur lihat notif TikTok, lagi istirahat lihat notif TikTok, ya kan, lihat TikTok sekolah ya apa nih yang DP, apalagi kalau ada konten kreator nih di sini seru ini mah, konten kreator pasti selalu ikut tren gitu ya. Nah, salah satu tren yang sering banget membludak akhir-akhir ini adalah misalnya joget-joget gitu ya. Velocity, apa banget ya? Kayaknya yang sering buat dia banget
negatif. Banyak banget yang negatif itu nggak bisa kita tahan di sosial media. Kenapa? Karena emang sifatnya global. Kalau misalnya udah diblokir-blokirin, bisa ada VPN? Apa yang nggak bisa? Selalu ada cara gitu untuk mencapai konten-konten negatif itu. Nah, selain itu ada juga cara menerapkan dan mengembangkan hikmah Allah terpuji yang kita punya. Di antaranya refleksi diri. Nah, ada yang tahu nggak refleksi diri itu di antaranya apa aja? Belum tahu kok. Jangan salah jawab. Asal nggak apa-apa, tapi jangan askun. Harus tetap di dalam topik pembahasan. Apa yang dimaksud refleksi diri? Ini ada di sini. Kenapa refleksi diri kan dijual kalian untuk evaluasi perilaku itu? Agak refleksi diri itu bahasa gaulnya itu apa ya? Introspeksi. Oh, introspeksi diri. Merefleksi itu jadi kita harus melihat diri kita ini apanya nih yang kurang hari ini, misalnya nih tadi sama ngantuk gitu ya, dievaluasi, direfleksi, besoknya nggak begadang gitu kalau ngerjain tugas itu. Nah terus di sini juga ada yang namanya pendidikan keluarga. Terkadang lingkungan juga tuh bisa jadi cara untuk mengembangkan akal terpuji kita. Misalnya kita punya orang tua yang teladannya itu bagus, yang batinnya itu bagus ke anak-anaknya. Salah satu contoh orang tua yang menjadi teladan di keluarga itu seperti apa? Orang tua yang bisa mencontohkan perilaku baik. Contohnya seperti apa? Contohnya tidak bertengkar di depan anak. Betul, tidak bertengkar di depan anak. Apalagi apa sih? Sesuatu yang kita dapat atau pesan, bukan pesan. Apa ini? Dapat hikmah. Apa ya bu? Susah jelasin ya bu, pakai kata-kata yang bisa diungkapkan. Hikmah itu bisa diartikan sebagai kebijaksanaan. Apalagi? Pelajaran di saya Bu. Pelajaran. Pelajaran. Ada lagi? Nah, itu bu. Jadi hikmah itu bisa juga diartikan sebagai manfaat atau bisa diartikan sebagai hasil. Jadi misalnya nih hari ini kita melakukan suatu kesalahan, terus di hari esok akan diulangi lagi nggak? Ya. Karena kita udah dapat hikmahnya. Tuh. Nah terus ada tahu nggak apa itu akhlak terpuji? Akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik, perilaku seseorang yang baik. Betul, akhlak yang baik yang terpuji dari tutur kata, dari perbuatan, dari sifat, dari hati, semuanya baik. Berarti angka kalau kata dari akhlak tercela. Betul. Nah terus kenapa nggak apa yang dimaksud pergaulan remaja? Lihat ada remaja. Apa yang dimaksud pergaulan remaja? Pergaulan remaja itu pergaulan. Jadi pertemanan lingkungan kita bu. Kita main sama siapa? Terus kita pas lagi main ngapain aja? Lingkungan sosial. Ya, lingkungan sosial. Berarti apa? Pergaulan remaja itu lingkungan sosial. Pertemanan juga termasuk pergaulan, bahwa hasil dari pergaulan. Menurut Hilma, pergaulan remaja itu apa? Bergaul boleh. Kalian pasti punya definisinya masing-masing ya. Kan sudah kelas 7. Oke. Nah, pergaulan remaja itu bisa diartikan sebagai hasil dari hubungan sosial kita di masyarakat.
membantu orang lain. Iya, alat terpuji juga suka membantu orang lain. Contoh dari alat terpuji mana? Iya, contohnya apa aja? Ada Sopan santun, apa lagi? Sabar, Sabar, jujur, hormat itu diborong semuanya sama Safira. Ayo, apa? Apa? Ayo, lima apa lagi tadi udah? Nah, oke. Setelah itu, semoga setelah pemaparan ini kalian jadi lebih tahu ya. Nah, habis itu kita juga dapat menghindari bullying dan narkoba. Karena dengan adanya relasi yang positif, relasi yang baik, bullying dan narkoba itu insya Allah akan terhindarkan dari lingkungan kita. Nah, ada juga hikmahnya untuk manfaat jangka panjang. Di antaranya sukses dalam karir, hubungan dewasa, membangun kepercayaan antar teman, meningkatkan kualitas hubungan sosial, warisan nilai positif untuk generasi mendatang, pengembangan diri remaja, mendorong persahabatan yang langgeng. Nah, ada yang tahu nggak langgeng apa? tangan itu lama bu. Betul, ya Allah, betul. Jangan yang terpanggil itu lama ya. Kalau misalnya hubungan kalian nih, pasti saya doain buat kayak gitu. Nah, setelah itu, di sini ada beberapa materi. Ada yang masih belum kalian pahami. Ibu mau kalian berdiskusi ya. Nah, Teh Hilal boleh sama Teh Wilung. Nah, Teh Nurul boleh sama Safira juga. Oke. Nah, di sini tolong diskusi mengenai kesimpulan dari hikmah akhlak terpuji ya. Atau boleh juga diskusi mengenai pengertian akhlak terpuji. Oke aja deh. Jadi kalian tolong berikan definisi masing-masing menurut hasil diskusi kalian. Apa itu akhlak terpuji? Pengertian akhlak terpuji apa mati? Ibu aku kalau bukunya Boleh ini. asalnya ketinggalan di rumah nenek, aku minum di rumah nenek. Kemarin aku udah punya. Kenapa kalian nggak bawa pulpen? Pukul kan aku tadi diambil sama si Nova. Si Nova yang nggak tahu kemana. Ditulis bergilir ya, dikasih nama, habis itu ditulis namanya menurut anak-anak ibu semuanya. Apa itu definisi dari akhlak terpuji? Diskusi ya, jangan ngobrol, fokus. ibu boleh tidur dulu, udah aku ngantuk. Nggak boleh. Nggak boleh bu. Safira langsung kamu tidur di Safira. Bentar lagi kita pulang. Ibu kan baru mulai, masa aku udah pulang? Ibu aku anaknya suka belajar dah, gak apa-apa. Jangan Tadi bohongan. bohongan. Yang Bohongan. Ibu ini kan namanya apa? Kok bercabang-cabang? Bu kayak apa ya? Apa kenapa? Mau pindah apa? Adalah Ini.
siapapun juga pasti punya. Ya. Kalau misalnya kita punya salah, kita minta maaf, kita jujur salahnya di mana, gitu. Kita refleksi diri, kita evaluasi diri, kita introspeksi, kita benahi diri kita, gitu. Nah, habis itu ini udah dibahas juga jadi contoh alat terpujinya ada di sini. Nah, ini nih, menghargai pendapat berbeda tanpa menghakimi. Jadi kalau misalnya Teh Safira punya pendapat yang berbeda dengan Teh Nurul, Teh Nurul nggak boleh menyela, ih beneran si Nurul, nggak boleh. Harus jadi jalan tengah, ya si Nurul juga benar, Safiranya juga benar, gitu ya. Contohnya ada ini, jujur mengakui kesalahan untuk memperbaiki hubungan. Misalnya nemu uang di parkiran 100.000, kalian mau gimana? Mau dikembaliin? Kata Masya Allah, Masya Allah. Mau kalian kembaliin atau kalian tilep di dompet pada kalian deh? Setengah-setengah Jajan mulu. Padahal bukan milik kamu. Jadi nih bukunya cerita lagi. Jadi ceritanya teman ibu ini nemu uang di parkiran 100.000, dikasihnya ke yang bertanggung jawab gitu ya. Biasanya diumumin gitu, ada yang kehilangan uang gitu. Tapi ini kan diumumin sampai seminggu gak diumumin. Sedang hari itu teman ibu ya, jadi males apa-apa harus ke yang berkewajiban, padahal kewajibannya kayak gitu. Nah, berarti kan balik lagi gitu. Berarti yang gak boleh merubah orang yang tadinya punya alat terpuji jadi males ngelakuin alat terpuji itu gak boleh. Nah, dari sekian banyak manusia itu gak semuanya tuh bisa jujur kayak gitu. Harusnya yang kayak gitu dihargai. Kalau sekali gak dihargai itu ada beberapa orang yang kecewa jadi males jadi nyesel banget deh balikin 100.000-nya serius gitu. Temen ibu juga kayak gitu, dia jadi nyesel banget ngebalikin uang 100.000. Soalnya lumayan waktu itu dia BU kan bayar buku. Kesel banget bayar buku. Nah, habis itu di sini juga ada nih kalau ngomong membantu teman dalam kesulitan seperti belajar. Bu, nama panggilan atau nama yang sesuai di kartu keluarga, Bu? Boleh nama panggilan boleh, nama yang kartu keluarga boleh. Kalian sukanya dipanggil apa? Aku mau dipanggil Dede dulu. Dede Safira, Dede Ira. lucu bener. Bu, kalau kita nggak punya alat terpuji gimana, Bu? Masa? Kenapa seseorang itu melakukan? Kan kalau alat terpuji mah berarti orang yang baik ya, Bu. Tapi kan ada aja Bu orang yang nggak baik, berarti alatnya nggak terpuji. Ya kan? Kira-kira kenapa orang bisa disebut nggak punya alat terpuji? Bisa jadi dia suka ngomong kasar, bisa jadi dia pelit ke orang lain. Itu kan nggak terpuji, Bu. Korek. Siapa yang Ada orang yang korek. Ada. Ya ada aja di sini ya kan. Kayak misalkan aku minta jajanan sama dia nggak boleh. Aku minjem pulpen dari pinjem itu kan korek, Bu. Kayak misalnya ada yang nawarin cireng 1 gitu ya. Gue juga ada kalau kayak gitu. Cuma ya di samping itu pasti seseorang itu punya alat terpujinya. Karena apa? Manusia itu unik. Mungkin dia pelit di makanan tapi baik di ilmu. Masya Allah. Mungkin dia pelit di ilmu tapi baik di ekonomi, suka bagi-bagi. Apa? Manusia itu unik. Mungkin kalau dia tipe orangnya yang pelit tapi dia orangnya jujur kalau ngomong. Jadi bisa dikasih pendapat itu, minta pendapat itu dia itu enak gitu. Berarti kalau misalkan dia punya alat tercela bukan berarti dia nggak punya alat terpuji gitu ya, Bu? Ya? Kita tuh nggak boleh ngeliat misalnya nih ada orang ya, orang tuh ngomongnya kasar banget, terus kita langsung ngecap dia, ini mah dia nggak punya alat terpuji, nggak boleh. Mungkin dia belum bisa mengendalikan mulutnya, tapi dia mau belajar. Nah, mau belajar itu juga udah termasuk alat terpuji. Tapi kalau dia suka bikin kesal orang tuh kayak misalkan dia punya teman, dia tuh suka ngeledekin Bu sama orang tua gitu. Si mulutnya tuh nggak bisa diam gitu kalau nggak ngeledekin dia kayak nggak hidup gitu ya.
Gak apa-apa salah ya, belajar. Udah kan soalnya? Udah belum? Udah, sudah jadi sekalian aja, gak apa-apa salah juga. Aku biasa dikasih waktu masa kok mama. Aku ngeri kampus. Udah. Bu bacain ya jawabannya. Boleh Bu. Dari bawah dulu. Menurut Sapira, amat terpuji adalah segala sifat dan tingkah laku yang baik, luhur dan mulia yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, Bu. Ini betul ya, amat terpuji itu disukai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian menurut Nisa, sikap atau perilaku baik yang melekat di jiwa dalam ajaran Al-Quran dan Sunnah yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang sekitar. Masya Allah betul, sikap amat terpuji itu ada di Al-Quran karena Al-Quran itu adalah panduannya umat Islam. Gak cuma di umat Islam aja, di umat yang lain juga punya kitabnya masing-masing. Dan di kitabnya masing-masing tidak ada kitab yang tidak mengajarkan amat terpuji. Jadi semuanya KIP. Oh, ya Bu, kenapa sih? Enggak, kenapa kalian pusing ya? Enggak, maksudnya kalau dilihat mah enggak, tapi bikinnya kayaknya pusing Bu. Ibu bikinnya pusing enggak? Oh enggak. Tadi kalian mah biasa main itu kepake sampai misalkan mau kuliah itu kepake. Oh gitu Bu, jadi nanti kalau udah kuliah bikin kayak gini Bu. Ada bikin kayak gini. Semangat ya kuliahnya. Semester 5 itu menyenangkan. Saya sama ibu. Silakan baru kelas 1 SMP. Ya, Tidak apa-apa, kita harus berpikir panjang gitu loh. Berpikir untuk masa depan yang lebih cerah. Pikirkan dulu tiga. Kedua, kalau bukan dulu. Sebentar lagi ya. Pengen beli bakso. 30 menit lagi sebentar lagi. Ini kuliah apa tulis sendiri Bu? Iya kasih nama dulu titik 2 gitu nah. Apa sih yang dimaksud hikmah alat terpuji itu apa gitu? Bersama betul betul belajar bersama tapi dalam ujian tuh nggak boleh bareng-bareng ngerjain tugas soal ujian itu nggak boleh. Soalnya kalau ujian itu sifatnya udah personal individu masing-masing nggak boleh tiba-tiba lihat kanan tiba-tiba lihat kiri nggak boleh. Tapi Bu kalau teman
kalau misalnya kayak gitu tuh gak baik, maunya apa, gak boleh kayak gitu. Atau langsung bilang ke ibu gurunya, langsung bilang ke orang tuanya gitu. Itu tuh baik-baik aja, kita juga gak boleh apa ya, sebenarnya itu pokok-pokok itu gak boleh. Terus kita balik itu ngeledekin ibu bapaknya gak boleh juga, karena kita gak tahu apa yang terjadi di rumahnya mereka itu. Terus di sini ada empati, memahami perasaan orang lain seperti membantu teman yang sedang sedih. Ya, kayak gitu tadi. Itu mulai dari orang tua karena iri. Gitu. Iri kalau sini mah orang tuanya ada terus di rumah. Jadi aku tuh pengen ngeledekin dia biar dia tuh ngerasa malu gitu sama orang tuanya. Kayak aku gitu mandiri. Sebenarnya karena iri aja. Kitanya nggak ngerti. Terus kita balas apa yang orang tua dia pasti marah. Nah, itu kalau misalnya dikata itu harus apa namanya sabar, terus coba untuk memahami perasaan orang lain. Kalau kita mau negur juga nggak bisa tuh negur terang-terangan di depan banyak orang, harus pelan-pelan negurnya itu ya. Kalau bisa secara privasi gitu, jangan di depan umum dikasih tahu, kamu gini. Harus secara pelan-pelan dan Aku ngerti. Oke, kayaknya aku. berarti tinggal penguatan aja ya. Semoga pembahasan hari ini mendapatkan suatu kesimpulan kalau anak terpuji itu adalah suatu hal yang baik seperti jujur, sabar, punya empati, simpati gitu. Nah, sedangkan akhlak tercela itu adalah sifat-sifat yang buruk seperti berbohong, berkelahi, mengejek, berdusta gitu ya. Terus ini juga punya hikmahnya masing-masing, di mana anak terpuji itu hikmahnya dia kita bisa punya relasi, kita punya hubungan yang baik dengan teman, kita bisa meningkatkan kualitas hubungan sosial juga. Sedangkan itu menjadi suatu keterbalikan dengan akhlak tercela. Terima kasih ya teman-teman semuanya sudah memperhatikan. Jangan lupa nanti dikerjakan di bagian halaman terakhir itu ada evaluasi pilihan ganda dikumpulkan besok ya. Itu mereka jadi tugas rumah. Jangan begadang, jangan begadang. Iya, Bu. Nah, setelah itu ayo kita pimpin doa dulu sebelum kita menyelesaikan pertemuan hari ini. Ada yang memimpin doa dan pulang? Sama Ibu aja. Kenapa ibu aja? Harus mandiri juga termasuk anak terpuji. Tahu, Ibu, Mak.